dalam Islam itu niat begitu dihargai. Niatul mukmin ahammu minal amal. Niatnya seorang yang beriman itu seringkali lebih penting daripada amalnya itu sendiri. Niatnya seorang mukmin itu lebih penting daripada, terbuktinya apa? Baru niat berbuat baik saja sudah dinilai satu pahala. Kan ya ampun, oh nek ngono aku pengen niat apik terus Mas. Atau sebaliknya, meniatkan kejahatan. Misal nanti kalau pas di antara hikmah syawalan kan disampaikan. Di antara orang yang oleh Nabi Muhammad SAW itu digolongkan orang-orang yang jempolan adalah antu'fiya man dzolamaka. Antu'fiya menika memaafkan, man dzolamaka itu yang pernah mendolimi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, arsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, arsanipun Bapak Ibu pengurus PDHI ingkang satu hudat yang hormatan, saha Bapak Ibu Mas Mbak para legah sedaya, jamaah pengaosan PDHI Jumat Enjang rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepindahan, monggo sareng-sareng kita tansah ngujuaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kalodhangan enjang punika. Kawontenan ingkang radi mendung niki kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan saged marak sowan wonten ing papan punika. Mugi lampahipun kula panjenengan sami saking dalem, mugi papan punika dipun catet Allah Subhanahu wa taala dados ikhtiar anjangkepi amal kesaenan kula panjenengan sami kawitan saking wau dini hari ingkang tasih nglajengaken witiripun menapa dini salat dalunipun, lajengaken salat subuh berjamaahipun. Sebab nek Ramadan itu kan mesti kita bab wonten kultume. Kalau setelah Ramadan harinya berbeda-beda, mungkin ada yang Senin pagi, Kamis pagi, Jumat pagi, Sabtu pagi, Ahad pagi. Dan bahkan mugi-mugi sedaya ingkang sampun sae kalampahan wonten ing wulan suci Ramadan saged dipun terasaken sak sampunipun wulan suci Ramadan. Alamatul maqbulil amal al-amalu sholih ba'dah. Di antara tanda yang mudah ditengeri, hal-hal yang mudah untuk bisa didapat, untuk menandai bahwa amal kula panjenengan sami dipun tampi, al-amalu ba'dah. Kalau amalnya itu masih berlanjut sesudahnya. Terus nek poso Ramadan kok bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah tasih bertahan puasanya, berarti nyicil ayam puasanya makbul. Kalau sedekahnya bulan Ramadan caljul, sak sampunipun bulan Ramadan tetap bertahan, ada yang disediakan untuk keluar, maka mugi-mugi sedekahnya di bulan Ramadan juga makbul. Ampun ngantos makih petungan, akeh benten Mas Ramadan kalih mboten Ramadan, nek iso iki sedekah nang Ramadan tok, liyane nderet. Ampun nggih. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah, tentu salajengipun kula ugi matur mumpung tasih teng wulan Syawal, hari ini pun 26. Wonten ing kalodhangan ingkang saya menika ngaturaken sugeng Riyadul Fitri 1446 Hijriah kanthi pangajab taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal
ya karim. Wa ja'alana wa lakum minal 'aidin wal faizin. Ingkang artosipun boten mohon maaf lahir dan batin. Ngoten nggih Bapak Ibu. Sebab biasanya suka digandeng-gandengkan. Minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf, padahal itu enggak nyambung blas. Ya. Ini supaya jelas saja. Yang berikutnya, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Salami kawula menjalankan amanah untuk ngaji di Jumat Pahing. Ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu sekalian jamaah berkenan untuk membukakan pintu maaf untuk kami. Untuk selanjutnya, supaya ngajinya makbul, berarti di bulan Syawal harus dilanjutkan sampai Ali Imran 99 ya Pak. Monggo saged dipun bika suratu Ali Imran ayatipun 99. Sampun pinanggih sedaya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kita was maknanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asma dalem Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Qul ya ahlal kitabi. Dawuh sira Muhammad, ahli kitab. Lima tasudduna krana apa padha ngaling-alingi ing sira kabeh ansabilillahi saking dedalani Allah Ta'ala. Man amana
ing wong-wong kang padha iman tabghunaha hale padha nyuprih sira kabeh ing sabil aiwajan ingkang bengkong wa antum syuhada'u hale utawi sira kabeh iku padha nyekseni wa mallahu lan ora ana sapa Allah bi ghafilin iku lali amma ta'maluna saking barang kang padha nglakoni ing sira kabeh. Ibu bapak ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat menika mujudaken salah satunggaling pertanyaan ingkang dipun saranaken dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Allah taala. Sebab gandeng kalih ayatipun Allah ingkang redaksinipun walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai hari kiamat, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, iman kula panjenengan sami dumateng Allah itu mulai dari keyakinannya, amaliyahnya sampai dengan buahnya itu akan selalu ada daya dan upaya, sebab untuk kalau bahasanya ayat menika aiwajan, dienggokkan itu bahasa Indonesianya dibelokkannya. Di antara contoh yang bisa kami ketengahkan, biasanya kalau Isra Mi'raj itu terus nanti ada namanya buraq, betul? Nah, buraq itu di dalam kisah Israiliyat digambarkan sebagai kuda betina, wonten sayapnya, terus ada tanduknya. Kalau anak-anak kecil sering mengenal namanya dengan astagfirullah, kok saya lupa namanya. Sing warnane pelangi niku pokoknya. Itu satu. Lain daripada itu, kalau asbabun nuzul ayat menika, ibu bapak ingkang dirahmati Allah, terutama di kota Madinah, orang-orang Islam itu tidak pernah berhenti untuk direcoki. Direcoki niku napa? Dikerjai. Pokoknya orang golek perkara itu ora. Jadi mencari perkara itu pun koyo nyemil. Jadi kalau ada manusia beriman, pola tingkahnya itu seneng golek perkara, padahal kan sebagaimana ikrar sawalannya kan singkatnya kosong-kosong gitu. Mungkin itu hikmahnya kalau pertemuannya tidak tiap hari, Pak. Sebab kalau di kampung itu kadang-kala lucunya pagi sampai jam 10 itu sudah salam-salaman. Pagi sonten dalu lanjut jodaan. Jadi kosong-kosong nih, wow. Karena kosong-kosong berarti ada harapan untuk ngegulki melih. Nek bal-balan mboten napa-napa. Ini kehidupan. Ingkang saking menika, ibu bapak ingkang dirahmati Allah, ila kedah menjadi perhatian kita bersama bahwa utamanya dengan tantangan hari ini, misalkan tentang isu Palestina, informasinya sangat beragam dan banyak sekali, apalagi tentang isu relokasi dan lain sebagainya.
Saya hanya ingin matur bahwa sikap itu harus dipilah dan dipilih dengan hati-hati, sebab di antara hal yang menjadi perhatian dunia hari ini, segala daya dan upaya itu digalakkan untuk supaya sederek kula panjenengan sami teng bumi Palestina nek iso ini nggih hingkang, tidak perlu dengan peperangan atau dengan istilah yang lebih halus itu nek pengen selamat nih kayak dang lunga. Sebab selama ini sejak 1948 berarti sudah banyak ratifikasi itu perjanjian, komitmen, perdamaian, bahkan diupayakan tasih atas perkara. Nah, saya khawatir diri saya mungkin juga kalau panjenengan sami minimal yang bisa diambil dari ayat ini, kalau sudah teguh di jalan Allah ya ampun tebuti-bundilah hak tuqatih, itu dirawat betul, mugi-mugi Allah paring ridho dan memberikan jalan yang terbaik. Mila ayatipun kul ya ahlal kitab, semestinya mereka sadar betul riyen menika tedak turunipun para nabi lan rasul utusanipun Allah. Lajeng digeser kepada jalur Nabi Ismail alaihissalam, itu kok ya masih saja tidak segera sadar. Ya semanten kalau memang mau betul-betul menghargai lakum dinukum waliyatin, sing pun iman pun Islam nggih lampah, tidak perlu direcoki, maka yang terjadi justru sebaliknya. An sabilillah man amana tabahunaha iwaja. Datang tiang-tiang ingkang sampun teguh di jalan Allah itu masih saja tadi diupayakan untuk apa? Untuk bingung. Sehingga fenomena hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi lewat setan gepeng ini, apalagi kalau sudah di grup-grup WhatsApp itu diteruskan, atau keterangannya di atas kiri pojok itu diteruskan berkali-kali. Nah, itu tolong hati-hati, pastinya dicek kembali, karena yang seharusnya itu tidak mungkin jadi bahan pikiran kita, bukan wilayah kebijakan kita. Mangke ndak loro pikir dewi. Suwe ning kamar metu-metu jeglek. Nah, supaya terhindar dari itu, monggo nanti disikapi dengan bijak. Wa antum syuhada, dan mereka itu pirsa Bapak Ibu dengan penuh kesadaran. Kami biasa kalau di dalam penanganan perkara itu harus ketemu dulu mens reanya. Mens rea itu niat daripada pelaku untuk memang betul dan sadar melakukan perbuatan itu. Terus nek cara wong sungkem itu biasanya saya engkang kasejo lan boten. Ngoten nggih. Aturaken sedaya kalepatan sadangunipun setahun sampun kalampahan. Nggih pun kelampahan. Boten wonten ingkang direncanakan. Nah, kalau sudah masuk di dalam perencanaan itu, karena nanti dalam pembunuhan pun berbeda Bapak Ibu, ada pembunuhan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan. Nah, niat itu ada, kemudian ketika niat itu terwujud dilakukan, barulah motif si pelaku itu bisa menjadi alasan kuat untuk dilakukan hukuman. Tapi kok saya menjadi terbelalak ketika banyak orang terjerat kasus korupsi katanya tidak sengaja. Semua sudah disengaja. Jangan-jangan juga itu ada andil kita semua Bapak Ibu. Nek pas nonton amplopan nggih nampa kok. Nah ini, mungkin ini menjadi refleksi kita bersama. Siapa tahu beliau-beliau itu andil melakukan korupsi ya karena terpaksa oleh keadaan tadi. Terus eling aku nggih pripun nggih Mas ngoten nggih. Nah ini, wa antum syuhada, dengan kesadaran. Wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Sedangkan Allah menika teng surah
Ayat kursi insya Allah sudah rutin itu dibaca, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di dunia ini mungkin nanti di hadapan majelis bisa ada pengacara, bisa ada penasihat hukum. Tapi besok di hadapan Allah guys, apa anane? Antene nopo nggih disetorke sesuai dengan mensreanya, dengan perbuatannya, dengan niatnya masing-masing. Kalau di dalam Islam itu niat begitu dihargai. Niatul mukmin ahammu minal amal. Niatnya seorang yang beriman itu seringkali lebih penting daripada amalnya itu sendiri. Niatnya seorang mukmin itu lebih penting daripada, terbuktinya apa? Baru niat berbuat baik saja sudah dinilai satu pahala. Terus ya ampun, oh nek ngono aku pengen niat apik terus Mas. Atau sebaliknya, meniatkan kejahatan. Misal nanti kalau pas di antara hikmah syawalan kan disampaikan. Di antara orang yang oleh Nabi Muhammad SAW itu digolongkan orang-orang yang jempolan adalah antu'fiya man dzolamaka. Antu'fiya menika memaafkan, man dzolamaka itu yang pernah mendolimi kita semua. Ini perlu ditambahi saya ingkang kasejo lan boten. Nah itu Nabi tegaskan dengan orang-orang yang kelak di yaumil kiamah. Tasih kemutan kisah para sahabat yang dari modelnya, stylenya ini rapantes mlebu swarga, tapi oleh Nabi disebutkan ini masuk surga. Sholatnya nggih biasa, amaliyahnya, zikirnya. Lantas ada di antara sahabat yang penasaran. Saking penasarannya jadi nginep, nyipeng 3 hari 3 malam. Ditilak tili esuk awan sore bengi. Nggih normal mawon. Nah, belakangan baru jujur sahabat itu. Wahai saudaraku, saya itu dapat informasi jenengan itu sudah digaransi masuk surga. Tur kula niku kok mboten manggihi amaliyah sing istimewa. Salat tahajud nggih kadang-kadang. Poso nggih nek pas kuat dan yang lainnya. Lantas sahabat yang tadi dari penampilan itu menurut penilaian orang umum tidak kok iso, maka menjawab setiap sebelum tidur yang bersangkutan itu mengumpulkan kesalahan orang banyak yang menurutnya mungkin menyakitkan, yang mungkin menjadi bahan pikiran. Sebab orang Jawa itu kan sidik-sidik dipikir kita diajak salaman, oh tak ajak salaman orang gelem, mungkin sedang tidak terdengar panggilannya, dipanggil, disapa, kok mboten noleh, dilalah lebih diajak ngobrol dengan orang lain. Wah, saiki sombong tenan misalnya. Nah, makanya hebatnya di Jawa itu ada wadahnya. Wadahnya setahun bisa nonton sawalan itu. Terus makanya muncul saya ingkang kasejo lan boten. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak luput daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Paling penting kalau ayat ini bunyinya kepada ahli kitab, ini berarti kita punya PR untuk hati-hati di saat derasnya arus informasi yang luar biasa. Derek yang tolong magih bisa dicek kembali sebelum nanti dimasukkan di dalam hati pikiran, apalagi diteruskan dan di-share kemana-mana. Yang kedua, kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang lain. Ini cirinya orang ahli kitab itu boleh berkorok. Janjinya A, genjatan senjata sampai tanggal sekian, foto burung rampung, itu. Bapak Ibu yang diberkati Allah, kita lajengaken ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in
tuti'u fariqan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab alladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum alladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum yaruddukum ba'da imanikum kafirin yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena daya upaya untuk membelokkan umat Islam itu luar biasa, maka di Madinah waktu itu Ahlul Kitab ini juga menjadi tukang kompor. Utamanya waktu itu yang paling masyhur kisahnya di Bani Aus, ada Bani Khazraj, Bani Nadir. Yang sebelumnya sudah ada perjanjian damai. Jadi di Madinah waktu itu yang sering dikait-kaitkan kan Pancasila itu buah daripada pemikiran waktu itu fakta perdamaian pertama kali di dunia ini. Ada sebagian sejarah yang menyebutkan di Mesopotamia dulu ada semacam piagam begitu perdamaian. Pertama kali ada undang-undang itu. Undang-undang itu kan yang buat manusia, disepakati oleh manusia, dilakoni oleh manusia. Itulah sebab kalau memang perjanjian itu menjadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka Al-Baqarah 282 mengatur tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktuhu, harus tercatat. Soal catatan ini maka kemudian belakangan kalau orang membuka undang-undang termasuk pembuatan perundang-undangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai konsekuensi bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, maka siapa yang berwenang untuk membuat undang-undang itu yang harus diperhatikan. Kalau kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah memandatkan orang-orang yang membuat undang-undang itu, tapi justru sebaliknya itu nyun sewu bukan orang-orang yang mewakili ide dan gagasan kita, ya tentu kemarin ada tulisannya Mbah Nun yang cukup menarik. Beliau menulis, terutama di Ramadan ini, kemenangan personal, kerusakan struktural. Kemenangan apa? Personal, namun sebaliknya ada kerusakan struktural. Puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, usah pepaing ibadah teng Ramadan, ibadah nafsi-nafsi itu kan baik, insya Allah lah. Apalagi dengan iming-iming ampunan Allah yang luar biasa. Tapi yang kadang-kala luput dari perhatian kita semua adalah juga semestinya bersambung dengan kemenangan struktural. Struktural itu maksudnya sosial, ekonomi, kehidupan bermasyarakat. Makin sedikit penipuannya, makin mudah berbaginya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian umat Islam hanya dikembalikan ke masjid dan kemudian tidak ngurusi di luar masjid, ini mumpung hari Jumat, apa gunanya itu Al-Jumu'ah 2 ayat sebelum terakhir? Perintahnya Allah itu ya
Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Maka zikir itu harus diikuti dengan fikir dan ukir. Zikir, fikir, ukir. Zikir terus, tidak pernah berpikir dan mengukir, maka yang terjadi selamanya akan dihapusi. Mergo sing penting jenengan niku ndonga sing kathah. Pol-pol mentok kan biasanya mungkin ndonga toh. Nek pas mangkat jenazah, nek pas pelantikan, nek pas sumpah jabatan. Tapi nanti giliran ada isu struktural, sosial, jenengan tugasnya namung apa? Namung zikir. Atau sebaliknya, pikir terus, mboten ditambahi zikir, kalih mboten ditambahi mengukir. Karena kebanyakan mikir tidak dikendalikan dengan zikirnya, maka lama-lama bisa harus seimbang. Atau yang terakhir ini juga yang tidak boleh, mengukir terus tapi lupa memikir dan berzikir. Ini mbuh ractro. Yang penting kerja. Golek duit teko-teko mati ngoten mawon. Ini kalau saya perlu menyampaikan ini sebab kemarin sempat viral ada air berkah di selokan gitu. Jan umat Indonesia ini jan nyenengke. Pokoke angger ono sithik-sithik berkah terus rame. Bahkan kotoran saja bisa jadi berkah. Ya kalau memaknainya sebagai berkah yang sesungguhnya enggak apa-apa. Karena memang dari sekarang kan baru menggalakkan pengelolaan sampah. Jogja ikhtiar ini darurat sampah. Memang dari kotoran itu bisa menjadi sumber pupuk dan kebaikan tanaman sekitar. Alih-alih terus mempertahankan pupuk sintetis yang membuat tanah tandus, mengapa tidak mengelola pupuk yang alami? Bumi ini kalau bisa berbicara mungkin menungsoi dan reso dikandani misalnya. Karena memang yang ditargetkan itu bukan saling menghargai dengan alam, tapi justru nek iso ngeruk saakeh saking alam. Nanti kalau dalam tafsir yang lain harus ada perubahan. Yang dulunya bumi ini jadi objek, seharusnya dijadikan subjek supaya sama-sama hidup. Kemutan riyen pas Covid ambekan mboten lancar pun bingung gitu. Insyaallah. Nah, ayat yang ke-100 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ngendika tentang hei wong-wong kang padha iman, in tuti'u yen to sliramu wis samiya iman, kalau ada godaan dari orang-orang ahlu kitab tadi untuk farikon terpecah belah, jangan diikuti. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Maka waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, munculnya orang munafikin dan orang-orang yang murtad di antara sebab sosialnya karena kompornya orang-orang ahlu kitab ini. Dan kejadian kemarin Lebaran sudah membuktikan kok Lebaran. Kemarin Paskah di Palestina, sederek Nasrani yang mau sembayang di area Yerusalem kan juga direcoki dengan siapa? Tentara-tentara Zionis. Jadi memang isunya sudah tidak lagi isu keimanan, tapi isu ego ras. Supaya ya tempat itu, area itu, wilayah itu hanya dikuasai oleh satu pihak saja. Padahal dahulu sekali para khalifah memperjuangkan meskipun umat Islam itu yang memenangkan dan menegakkan pemerintahan di situ, tetap dipertahankan kota wilayah dengan 3 keyakinan. Nah, soal keyakinan kan kalau panjenengan sami insyaallah sampun tuntas la ikraha fiddin. Tapi hidup berdampingan, berkeadilan itu adalah kewajiban. Yo saking menika Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bentuk makarnya, bentuk tipu dayanya beragam. Kalau saya ingin matur mugi-mugi dengan ayat 99 dan 100 ini kalau panjenengan sami andadosno pamirsa dan perhatian yang lebih utamanya menghadapi isu-isu global hari ini. Soal isu kedamaian Palestina harus diperjuangkan bagaimanapun caranya sesuai kadar kemampuan masing-masing. Pokoknya kuncinya tadi zikir, pikir. Soal Palestina nggak gitu. Harus ada zikirnya, harus ada pikirnya, harus ada ukirnya. Undur datang kemampuannya masing-masing supaya tetap waras, supaya tetap sehat, boten metu saking kamar atau dari rumah kliyang, okay? Sebab kebanyakan mikir yang di luar kuasanya. Dengan begitu Pak insya Allah mungkin Allah paring ridho dan memberikan kekuatan datang kalau panjenengan sami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.